juga sudah fokus full heart di 3i Networks ini mengembangkan dan membantu jaringan di seluruh Indonesia dan merupakan seorang yang juga meraih trip gratis ke Korea di 2018. Ya, kita langsung saja ngobrol dengan sang mantan ojol. Selamat malam Pak Suhendra. Selamat malam Bu Esther, selamat malam semuanya. Ya, gimana kabarnya Pak Suhendra? Baik, alhamdulillah. Dahsyat hari ini, walaupun diguyur hujan berhari-hari, tetap semangat karena nggak ada halangan dari saya. Meskipun hujan ya Pak? Ya, baik. Oke, ya. Nggak kebanjiran kan Pak? Alhamdulillah kebanjiran. Karena di Bekasi memang rata kebanjiran, tapi nggak masalah. Langganan. Ya. Oke, baik, silakan Pak diceritakan sedikit review kenapa sih bisa memilih 3i Networks ini dari mungkin banyak bisnis yang sedang beredar di luaran sana, tapi malah jatuh hati pada pandangan pertama di Facebook ya dengan 3i Networks ini. Silakan Pak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semua dimanapun berada, baik di tanah air yang di luar maupun yang di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Suhendra, saya di Bekasi. Latar belakang saya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Esther tadi, seorang driver ojek online pada tahun 2015. Jadi sebelum saya gabung di 3i Network, saya sudah jadi ojek. Alasan kenapa saya tertarik dengan bisnis 3i Network ya karena nggak ada pilihan. Ya. Kondisi mungkin banyak orang yang menjalankan dalam kondisi kekurangan dan sebagainya. Kalau saya sendiri menjalankan bisnisnya ya, karena keadaan yang minus, keadaan terpaksa yang mau nggak mau ada peluang di depan mata, ya saya ikutin, saya ambil. Dan saya pun melakukannya perkenalannya dengan bisnis ini lewat leader yang luar biasa. Sekali lagi salam hormat saya untuk para leader, para upline, mobil khusus untuk Ron Arya Setiaki, salah satu master kami, guru kami di Facebook, bagaimana mengajarkan kami semua timnya bisa merekrut orang, walaupun kami nggak jago bicara awalnya, kami nggak jago ngomong. Jadi ya justru karena kami nggak jago ngomong, kami nggak pandai bicara, akhirnya diajarkan caranya bagaimana. Ya, manfaatkan kedua jempol kamu. Bagaimana kita di zaman sekarang yang serba teknologi, kita bisa memanfaatkan hal-hal itu untuk hal yang positif. Kalau saja untuk bisnis. Gimana caranya? Setelah saya tahu bisnisnya, saya nggak banyak pikir, nggak banyak pertimbangan lagi karena legalitasnya sudah jelas, ini bisnis bagus, peluangnya sangat besar di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan gabung saat itu. Ya saat itu walaupun gabung saya nggak punya duit, akhirnya saya pinjam duit sana sini dan memutuskan gabung saat itu. Walaupun ya untuk join waktu itu nggak ada duitnya. Mungkin bagi teman-teman yang waktu awal mula gabung nggak ada uang dan akhirnya memaksakan diri untuk gabung dengan cara apapun, mau pinjam duit, mau jual motor, gadein motor atau apapun, saya rasa kita senasib gitu ya. Dan semoga suatu saat teman-teman bisa sama dengan kami, bahkan lebih baik dari kami. Ya. Jadi intinya buat orang-orang yang tidak pandai bicara, tidak pandai ngomong, nggak terlalu pede untuk ngobrol langsung di depan puluhan orang, saya rasa mainkan sosial media teman-teman semua dengan bijak, dengan baik. Saya rasa hasilnya nggak akan beda jauh dari kamu. Jadi kurang lebih perkenalan seperti itu, Bu Esther. Ya, baik Pak Suhendra. Nah, Pak Sandy mohon tampilkan fakta dan juga kenyataan. Silakan Pak Sandy. Jadi Bapak Ibu kita akan sambil menunggu Pak Sandy untuk menampilkan slide-nya tentang jaringan ya. Jadi ini Pak Suhendra juga merupakan seorang yang dengan leader yang juga closing terbanyak ya, sponsor terbanyak. Silakan Pak Sandy. Ya, baik. Nah, ini dengan ID
176873 atas nama Pak Suhendra ya. Ini kita lihat di referensi ya. Ini total referensi 120 orang. Berarti ini apakah setiap ini bagaimana ini dan total omsetnya bisa dilihat ya. Silakan Pak Suhendra bisa mempertanggungjawabkan kenyataan ini. Bagaimana sih Pak bisa closing sebanyak itu, sponsornya apakah itu memang kejar target setiap bulannya harus closing atau seperti apa Pak? Ya, kalau untuk target tidak ditargetkan dari siapapun, dari perusahaan juga nggak ada target, dari leader kami juga kita nggak dikasih target, ya kita memang dikasih arahan aja. Bagaimana kalau misalkan kita mau bisnisnya jalan, ya, mau nggak mau kita harus rekrut. Gitu. Walaupun secara marketing plan kita cukup rekrut 3 sebetulnya. Cuma kalau misalkan hanya 3 ya tanpa ada istilahnya tambahan-tambahan lagi, saya rasa suatu saat lagi kurang baik kita nggak bisa ngebantu tim. Ya tujuan salah satu bagaimana kenapa kami harus rekrut terus adalah kami juga harus bantu tim. Ya itu tujuan utama selain tentunya sponsor pribadi pasti juga ada bagaimana kita bantu tim. Kalau kita nggak rekrut, kalau kita nggak closing, kita tentu nggak bisa bantu tim. Kalau cuma bantu, ayo kejar elit, kitanya sendiri nggak pernah elit, kira-kira malu banget gitu. Jadi sebagai leader kita ngajarin orang, ngajarin tim kita, ayo kejar elit, kejar double elit. Nah kita sponsornya cuma 3, kita bahkan nggak pernah elit. Seolah-olah kita cuma bisa ngajarin, tapi nggak bisa ngelakuin. Nah di tim kami ya mobil khusus tim under Crown Arestiaki kita diajarkan bagaimana caranya kita rekrut sebanyak-banyaknya dan kita ajarkan tim kita sambil tentu tidak lupa untuk ngebantu istilahnya memanage tim itu sendiri, bagaimana mengembangkan mereka dan seterusnya. Istilahnya memanage sebuah tim tentu kita juga nggak mungkin lupain. Saya hanya kasih beberapa tips saja ya kalau misalkan kita mau closing, karena saya mainnya kebanyakan adalah online lewat Facebook, mobil khusus Facebook. Jadi buat teman-teman yang, saya yakin nggak ada teman-teman yang nggak punya Facebook saat ini. Saya yakin hampir semuanya ya, karena di database Facebook aja kurang lebih itu pengguna di Indonesia itu udah sampai ratusan juta Facebook. Bayangkan jumlah mitra 3i sekarang kan baru mungkin berapa ratus ribu ya, atau mungkin 1 jutaan. Sementara pemain Facebook itu sudah ratusan juta. Itu adalah market yang banyak orang nggak tahu. Nah, jadi Facebook itu buat saya kayak kita bertetangga dengan orang, kita berteman dengan orang. Tips yang pertama adalah banyakin teman di Facebook. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya Facebook nanti Facebooknya cuma temannya 5 orang, 6 orang, terus merasa sudah posting, terus tiba-tiba beberapa bulan berjalan nggak closing. Ya, salah satu penyebabnya adalah itu tadi, temannya sedikit. Bagaimana mungkin teman kita sedikit, kita promosi di sosial media, lalu yang baca siapa? 1, sama banyakin temannya. Kalau nggak ada temannya, ya siapa yang mau baca, siapa yang mau join. Ya. Terus yang kedua, dilarang baper Bapak Ibu. Kita ini main sosial media, kita ngomong apa saja, pasti kena yang namanya bully. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian banyak yang dikatain penipu, dibilang pembohong, bahkan macam-macam lah. Saya yakin kalau di sosial media ya jangan baper, biasa aja. Jadi hal-hal kayak gitu tuh lumrah. Jadi biasa, saya bilang itu makanan sehari-hari. Jadi kalau Bapak Ibu nggak dibully orang, ya mentalnya belum kuat berarti. Jadi belum layak kalau sampai bisa closing di Facebook. Jadi perbaiki dulu, banyakin teman, dilarang baper. Ya, yang ketiga adalah masalah promosi. Jadi banyak orang yang salah kaprah tentang cara promosi. Ya, termasuk mungkin hari ini ada beberapa yang saya baca itu promosinya ngawur gitu. Jadi banyak orang yang promosi marketing plan di timeline-nya Facebooknya. Padahal jelas itu salah besar. Jadi menurut sebuah surveinya, bahwasannya setiap orang ketika baca postingan di Facebook, dia hanya baca tidak lebih dari 10 paragraf saja. Jelas semua orang akan bosan kalau kita terus-terusan jualan. Termasuk saya ada teman Facebook saya, dia promosiin bisnisnya setiap hari dari mulai melek mata sampai saya tidur, saya pasti akan hapus pertemanan dengan dia.
serius. Karena saya bosan. Jadi itu Facebook akunnya dia tuh nggak ada yang menarik. Jadi saya tuh selalu bikin akun saya itu semenarik mungkin. Ada hiburannya, ada lucu-lucuannya, ada edukasinya. Jangan lupa ada edukasi bagaimana pentingnya punya bisnis, bagaimana pentingnya menabung dan sebagainya. Baru kita mulai masuk ke bisnisnya seperti apa sih. Itu sedikit saja. Nah, penjelasan panjangnya adalah lewat Japrian atau lewat kalau di tim kami itu ada seminar online. Jadi lewat kalau pengen jelasin secara itu boleh by phone di Japri atau by pribadi. Jangan pernah menjelaskan bisnis ini hanya di timeline Facebook Bapak Ibu. Karena saya yakin nggak akan ada yang pada mau baca. Apalagi di kolom komentar. Itu pasti ngawur gitu loh. Dijamin nggak akan juga ada yang mau baca. Itu sekilas aja yang kami tahu tentang Facebook. Ya, intinya jangan pernah bikin postingan yang salah, ya. Bikinlah postingan yang ringan-ringan, jangan terlalu berat. Jangan pernah jelaskan marketing plan, apalagi menjelaskannya yang ngawur dengan cara-cara yang salah di share. Itu bikin jelek nama perusahaan pastinya gitu. Ya. Akhir ya Pak. Yang terakhir, carilah penolakan. Jadi karena kalau tadi lihat angka saya 121, sebelumnya Mas Fadli 156 ya atau 50-an di atas. Tentu jangan dihitung berapa jumlah penolakan yang kami hadapi. Jadi kalau mau closing-lah orang-orang yang mau di closing. Jadi kalau ada orang nolak ya udah tinggalin, ada orang nolak tinggalin, ada orang nolak unfriend, ada orang nolak terus kita seleksi. Jangan pernah terlalu berharap sama manusia, berharap sama yang di atas, nanti semuanya akan datang dengan sendiri. Kira-kira seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak Suhendra. Jadi ada 4 tips ya tadi ya Pak ya, yang sudah di-sharekan ya. Dan bagaimana Pak cara paling simpel menghadapi penolakan Pak? Karena yang namanya penolakan itu ya berapa kali sih ya Pak Suhendri, saya percaya pasti ditolak bukan cuman puluhan ya, tapi bahkan ratusan, bahkan tak terhingga, nggak bisa dihitung lagi. Tapi bagaimana tips-tips simpel untuk nggak baper dan menghadapi penolakan dengan manis gitu? Ya, yang pertama, ketika ada orang bertanya, ada orang chat pribadi, mau di WhatsApp maupun di Facebook, saya nggak pernah berharap terlalu banyak dulu. Saya hanya berkenalan, ngobrol, bagaimana ya tanya jawab dan sebagainya yang ringan, perkenalan sebagainya, nggak langsung to the point ngobrol apa itu bisnisnya, enggak. Kenalan dulu bagaimana apa yang jadi kebutuhan dia. Itu hal-hal seperti hal kayak gini kan diajarin sebetulnya ya, walaupun secara offline itu diajarin. Kita ngobrol kayak orang biasa aja ngobrol. Ya tip selanjutnya baru ketika dia sudah mulai curhat tentang masalahnya, terutama ekonomi ya, bukan curhat pribadi, ekonominya dia mulai, nah barulah kita tawarkan solusinya. Bisnis kita, mulailah kita jelaskan apa itu bisnis kita, termasuk marketing plan-nya. Situlah waktunya kita menjelaskan marketing plan. Jadi yang pertama ya itu tadi, ngobrol seperti biasa. Sesimpel itu, Bu Esther. Dan kalau ditanya bagaimana caranya menghindari penolakan, justru itu nggak bisa dihindari, Bu. Betul. Kalau teman-teman menghindari penolakan, teman-teman nggak akan presentasi. Betul. Teman-teman nggak akan prospek. Ya kalau kata leader saya ya, di bisnis ini tiap hari kita ada masalah, termasuk di dalam penolakan. Kalau tidak ada masalah, berarti bisnis kita yang bermasalah. Dia tiap hari ini saya tuh nemuin penolakan, itu berarti saya punya masalah. Artinya bisnis saya jalan. Kalau tiap hari saya nggak ada yang nolak, artinya saya nggak ada masalah di bisnis. Artinya, dan sebenarnya bisnis saya yang bermasalah. Jadi tiada hari tanpa masalah di bisnis. Kalau bisnis kita nggak ada masalah, berarti bisnis kita yang punya masalah. Jadi penolakan itu nggak mungkin dihindari, karena itu bagian dari prospek, bagian dari presentasi kita. Jadi makanya kalau pengen nggak baper, ya ketika kita udah lagi prospek, ya udah anggap aja ini bakal ditolak. Jadi kalau menurut leader kami itu carilah penolakan. Jadi tiap hari itu cari aja penolakan, cari penolakan. Nanti begitu kita dapat penolakan, kita nggak akan baper. Karena emang yang kita cari penolakan. Cari lagi penolakan. Nah, begitu ada yang join, tentu bukan masalah baper, tentu kita wah luar biasa kan. Oh ternyata
enaknya apa ya, sebetulnya zona nyamannya itu ya begitu, jangan baper dan kita cari aja penolakan, karena di balik penolakan